Halo, apa kabar adik-adik semua? Ketemu lagi sama Kak Abdul di dalam kelas Diro Academy kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pemrograman coding di Arduino. Di pertemuan kali ini kita akan belajar dengan bagaimana membuat sebuah traffic light. Nah, untuk bisa membuat traffic light, yang pertama kali kalian harus sediakan, pertama sudah pasti si Arduino Uno-nya disiapkan. Lalu kalian siapkan juga yang putih nih, yang namanya protoboard atau breadboard. Tapi kita biasa protoboard atau breadboard sama aja. Terus ada 3 buah LED. 3 buah LED yang merah, kuning, sama hijau karena kita mau bikin traffic light. Lalu 4 buah resistor dengan nilai 1K yang sudah kalian dapatkan, yang bentuknya kayak gini nih. 4 buah ini diambil 4 buah resistor yang sama 1K, lalu sama kabel datanya si Arduino. Ingat, sebelum kita mulai pemrograman kita harus jelas dulu apa yang mau kita bikin, apa yang mau kita achieve, apa yang mau kita inginkan hasilnya dari pemrograman nanti. Nah, nanti karena kita mau traffic light, jadi traffic light itu kan ada 3 warna ya. Ada warna merah, ada warna kuning, lalu ada warna hijau. Nah, yang kita mau adalah kita mau membuat traffic light yang kayak gini nih, yang kayak kalian biasa lihat. Tapi kita bikin di dalam yang namanya protoboard, yang nanti nyalanya akan beda-beda gitu. Jadi kalau lampu merah nyala, maka kuning sama hijau mati. Kalau kuning, maka lampu merah dan hijaunya mati gitu. Jadi kalau hijau, maka kuning dan merahnya mati. Itu yang akan kita buat untuk yang pertama. Dan misalnya kita bisa set kalau nyala lampu merah ke kuning itu misalnya nyala selama 5 detik, 5 second. Kalau kuning ke hijau itu akan menyala, kuningnya itu akan menyala selama 2 detik. Lalu hijau itu akan menyala sebelum balik lagi ke merah itu selama 3 detik. Nah, ini akan kita bikin. Ini kita pengen bikin kayak gini nih. Gimana caranya nyala lampu merah 5 detik, lalu dia mati, lalu nyala lampu yang kuning selama 2 detik, lalu dia mati, maka nyala lampu hijau selama 3 detik. Nah, untuk skema rangkaiannya kita akan gambarkan seperti ini. Pertama ada Arduino-nya. Ada Arduino. Dan kita hanya memakai pin yang digitalnya. Jadi digital, di sini kabel singkat yang digital. Ini ada pinnya. Kita akan pakai kaki-kakinya cuman yang 2, 3, 4 untuk sementara. Lalu di sini kita ada ground. Di sini ada ground. Ground itu minus, jadi ada namanya GND atau dibaca dengan ground. Kita pakai ini doang nih untuk pertama kali. Ini skema Arduino-nya. Nah, di setiap masing-masing di sini dari 2 itu akan lari ke anodanya LED. Lalu dari ini ke resistor, lalu ke ground. Begitu juga yang berikutnya, ada 3 LED-nya ke ground, yang ini ke 3, yang ini ke 4. Ground dari sininya akan ada sambungan ke sini di ground, titik ground yang ini. Nah, skemanya untuk rangkaiannya kita akan bikin kayak gini. Jadi kita hanya akan menggunakan pinnya. Digitalnya kan ada banyak nih ya. Ada dari 0 sampai 13. Yang kita pakai hanya yang kaki nomor 2, 3,
dan 4 saja. Jadi untuk merepresentasikan per masing-masing lampu gitu. Nah, nanti kita akan bikin yang nomor 2-nya adalah si lampu merah, kuning, dan hijau gitu. Atau kebalikannya juga boleh. Hijau, merah, kuning, hijau. Nanti kita tinggal bikin di dalam perintahnya kita. Jadi pertama kali kita mau bikin, kalau dilihat dari sini, maka kita mau bikin, mau bilang sama si Arduino-nya untuk pin nomor 2, 3, dan 4 ini semuanya akan menjadi output. Jadi semuanya nanti akan menyala sesuai dengan yang dimau gitu. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah akan dijalankan seperti lampu merah. Jadi lampu merah nyala selama 5 detik, lampu kuning selama 2 detik, dan lampu hijau selama 3 detik, lalu balik-balik lagi. Lalu yang ketiga, ulangi nomor 2, perintah yang nomor 2. Nah, untuk bisa membuat ini semua, ini sudah code-nya, lalu kita pengen ngerubah ini ke dalam rangkaian gitu, ke dalam nanti codingnya. Nah, yang pertama harus kita lakukan, ayo sekarang kita coba rangkai dulu si Arduino-nya. Sebelum kita merangkai si Arduino-nya, Kabel akan ngejelasin dulu tentang pemakaian yang namanya protoboard. Nah, protoboard ini apa sih? Protoboardnya adalah seperti namanya, prototype board. Jadi kita bisa membuat sebuah rangkaian di dalam protoboard tanpa harus melakukan penyolderan atau tanpa harus menghubung-hubungkan. Jadi kita cukup nanti tinggal masukin ke lubang-lubangnya. Nah, bagaimana sih cara membaca, cara menggunakan ini gitu? Nah, kalau kalian lihat, protoboard ini punya 2 sisi. Ada 4 bagian nih kalau kita bagi nih. Ada bagian yang panjang, cuman ada 2 lubangnya tapi panjang ke bawah. Lalu ada yang 4, 1, 2, 3, 4 ke bawah juga. Ini juga ada 5, ada 5, ini ada 5, ini ada 2. Nah, kalau kalian perhatikan di samping-sampingnya itu ada tulisan di sini. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J di bagian sebelah sini. Nah, di setiap barisnya nanti di bawahnya tuh, di kolomnya tuh ada di bawahnya ada 1, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Artinya adalah kalau kita bilang kita mau nanti pakai di A20 misalnya. Nah, di A20 maka adanya di huruf A di nomor yang 20, maka ada di titik ini, atau dibilang A20. Jadi ada A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai J. Nah, lalu yang bagian atas ini bisa kita namakan plus dan minus. Jadi ini bisa plus, ini bisa minus, bisa kita namakan. Nah, protoboard ini cara bekerjanya adalah selama berada di dalam satu kolom, maka itu tersambung. Selama berada di dalam satu kolom, maka itu termasuk rangkaian yang sama. Jadi protoboard itu ada begini. Jadi Kabel akan gambarin protoboard. Protoboard itu cara bekerjanya adalah selama berada di dalam. Jadi kalau kita menggunakan yang bagian atas, maka yang ini terkoneksi semua nih. Yang bagian atasnya terkoneksi. Jadi yang di garis kuning nih artinya terkoneksi. Ini sama ini juga saling terkoneksi atau saling terhubung. Sedangkan kalau bagian yang bawah terhubungnya adalah di bagian barisnya. Jadi di bagian ininya.
Ini saling terhubung. Ini saling terhubung. Gitu. Itu adalah cara kerja protoboard. Bisa dilihat di gambar yang di samping Kak Abdul ini untuk melihat bagaimana koneksi dari sebuah protoboard. Nah, sekarang kita coba rakit ya sesuai dengan skema yang ada. Jadi pertama kali kita ambil Arduino-nya, lalu kita lihat dari sini nih. Ini ada yang akan kita rangkai di dalam protoboard itu yang bagian sebelah sini. Bagian LED dengan resistornya. Nah, kalau lihat di sini ada anoda, ada katoda. Anodanya kalau di LED seperti yang sudah kita pelajari di orbit waktu itu juga sudah ada. Nah, anoda dari sebuah LED itu kalau mau dilihat tampilan fisiknya adalah yang kalau kalian lurusin begini kakinya yang panjang. Bisa kelihatan pertama dari kakinya LED, atau kalau kalian lupa atau susah ngeliatnya atau udah kepotong, bisa dilihat dari dalam yang ada di dalam LED-nya. Bagian yang namanya anoda itu dia cuma satu lempeng, tapi yang katoda itu lempengnya panjang dan pipih. Bisa dilihat di sini. Di semua LED juga gitu, bisa sama. Anodanya mulai kelihatan, anodanya yang panjang dan yang yang dikit banget lempengannya, dan lempengan yang pipih itu adalah lempengan katoda. Nah, kita akan bikin di sini sesuai dengan warnanya. Kita ambil dulu yang warna merah. Lalu kita lihat mana anodanya, mana katodanya. Kalau sudah ketemu seperti tadi, anodanya itu ditaruh di E5. Jadi taruh di baris E kolom kelima. E5 itu adalah anoda, dan F5 itu adalah katoda. Tinggal dicolok aja ya, sampai kalian rasa udah kena dasarnya. Dah, lalu ambil yang untuk lampu LED warna kuning. Sama anoda katodanya, anodanya di E10, katodanya di F10. Lalu ambil yang LED warna hijau, sama cari juga anodanya mana, katodanya mana. Anodanya ada di E15, katodanya ada di F15. Nah, seperti ini. Lalu di katoda itu berhubungan dengan yang namanya resistor tadi. Jadi resistornya dihubungkan di kolom yang sama dengan barisan katodanya. Jadi katodanya nih yang ini kan ada di baris di kolom nomor 5. Nah, kita akan masukkan di baris yang H, kolom ke-5, H5. Jadi kita masukin satu di H5, lalu kita sambungkan dia di bagian yang atas, di yang sebelah sini nih, yang paling bawah. Atau di yang paling bawah deh, ke sini. Nah, kita giniin. Kita masukkan di bebas di mana aja, asal dia yang paling bawah. Resistor juga sama, masukin di di H10. Lalu kaki yang satu lagi masukkan ke bagian yang paling bawah, berada di dalam baris paling bawah. H10. Begini. Lalu lakukan hal yang sama untuk resistor yang satu lagi. Masukkan di H15. Lalu di bagian manapun di bawah, di bagian bawah. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, lalu kalian ambil kabel male yang ada atau kabel jumper yang ada untuk kita gabungkan dengan anodanya. Jadi anoda yang lampu warna, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Nah, kita mau bikin yang keduanya adalah lampu warna merah, lampu kuning di yang nomor 3, lampu hijau di nomor 4. Jadi, ambil dulu anoda kabel male-nya,
Lalu pasang dulu di setiap barisannya. Jadi dipasang satu di C5. Lalu ambil lagi satu lagi yang di lampu warna kuning, pasang di C10. Lalu ambil satu lagi kabel dan pasang di C15. Nah, seperti ini. Setelah itu, ambil satu lagi kabel male untuk kalian gabungkan di bagian salah satu yang di antara ini 3. Jadi di sini juga boleh taruh di sini. Tuh gitu. 1. Nyambung. Nah, lalu bagaimana untuk ke Arduino-nya? Nah, Arduino-nya dilihat dari sini. Yang lampu merah itu ke nomor 2. Digital nomor 2. Jadi masukin ambil kabel yang warna merah, kalian masukkan ke kaki, ke pin nomor 2. Masukin di sini 0. Jadi dihitung, itu kan ada 0, 1, 2. Maka masukkan ke lubang yang ketiga. 0, 1, 2 dimasukkan. Lalu warna kuning dimasukkan ke nomor 3. Lalu yang warna hijau dimasukkan ke nomor 4. Lalu yang satu ini masukkan ke dalam pin yang namanya tulisannya GND atau ground. Di salah satu, boleh di bawah 5 volt atau di atas VIN. Jadi yang ada pokoknya ada tulisannya GND. Nah, dimasukkan saja. Setelah begini, lalu kita hubungkan si Arduino-nya dengan komputer yang kita punya. Jadi kita ambil kabel data, lalu kita hubungkan, lalu kita masukkan ke dalam komputer atau laptop atau notebook yang kita punya. Nah, kita sekarang buka Arduino-nya. Di dalam Arduino yang kamu punya, tampilannya akan seperti ini. Akan ada void setup dan ada void loop seperti biasa, seperti yang kamu sebelumnya. Nah, yang pertama kali akan kita lakukan adalah kita mencoba menginisiasi dulu lampu pin dari setiap 2, 3, 4. Jadi kan agak lebih susah diingat 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa. Jadi supaya kita gampang, kita pertama lakukan adalah kita enter. Lalu kita lakukan yang namanya inisialisasi atau kita rubah bahwa yang namanya pin 2 itu adalah namanya LED warna apa. Misalnya kalau kita mau tadi 2, kan LED merah, LED kuning itu nomor 3, dan LED dan pin nomor 4 adalah untuk LED hijau. Jadi kita tulis di sini huruf kecil semua. INT, kita kasih nama LED merah sama dengan 2 titik koma. Lalu enter. INT, lalu enter. INT LED kuning sama dengan 3 titik koma. INT, lalu enter lagi. INT LED hijau sama dengan 4. Artinya LED merah di pin 2, LED kuning di pin 3, dan LED hijau di pin 4. Lalu kita masuk ke void setup untuk memberitahukan siapa yang ini nih. Ini semua pin-pin ini jadi apa sih? Jadi output. Jadi maka kita tulis di sini pin mode. Jangan lupa huruf kecilnya, pinnya huruf kecil, yang huruf besar cuman M aja, lalu ode pin mode. Lalu kita cuman tinggal LED merah biar kita nggak lupa, koma output. Titik koma, lalu pin mode LED kuning, koma output, titik koma, lalu lakukan sekali lagi pin mode LED hijau, koma output, huruf besar semua ya outputnya, titik koma. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke yang program nomor 2 dan dia akan diulangi. Jadi kita, karena dia sudah pasti akan diulangi, lalu berarti akan dikerjakan berkali-kali. Nah, kita akan masuk ke dalam yang namanya void loop-nya. Di dalam void loop-nya kita mau membuat
pin-pin ini menyala seperti yang tadi kita mau. Jadi lampu merah nyala selama 5 second, lampu kuning lalu mati, lalu lampu kuning nyala dalam 2 second, lampu hijau lalu mati, lampu hijau nyala dalam waktu 3 second. Yang akan kita lakukan adalah kita tulis di sini digital, huruf kecil semua, digital right, lampu LED, LED merah itu mau jadi apa? Ini yang pertama kali dinyalakan berarti adalah yang LED warna merah ya. Maka berarti kita nyalakan LED merah, itu kita kasih inputnya high supaya dia nyala. Lalu lampu kuningnya gimana? Lampu kuningnya juga kita tulis digital right, LED kuning. LED kuningnya kalau lampu merah nyala kan dia akan mati. Jadi di sini kita akan tulis low, titik koma. Lalu untuk yang berikutnya digital right untuk LED hijau. LED hijaunya kalau lampu merah nyala, hijaunya nyala atau enggak? Mati ya. Maka kita akan samain juga mati, titik koma. Nah, kalau ini yang kita jalankan, maka yang terjadi sampai di sini adalah lampu merahnya menyala dan lampu kuning dan hijaunya mati. Tapi lampu merahnya dibilang nyalanya cuma dalam waktu 5 second lalu pindah ke lampu kuning. Jadi kita enter, 5 second artinya delay. Jadi kita kasih delay. 5 second artinya 5000 atau 5 dikali 1000. Karena 1 detik atau 1 second adalah 1000. Jadi delay 5000 titik koma. Lalu kita mulai lagi digital right, LED, kita buka kurung, LED merahnya jadi low karena yang nyala adalah si LED kuning. Jadi LED merah menjadi low. Lalu di bawahnya digital right, LED kuning itu menjadi high, titik koma. Lalu digital right, LED hijau itu menjadi low, titik koma. Berapa lama sih kuningnya menyala? Kuningnya menyala dalam waktu 2 second. Jadi kita kasih lagi delay, huruf kecil semua, delay 2000, titik koma. Lalu kita sampai ke yang kalau menyalanya lampu hijau. Maka kita, kalau cara untuk menyalakan lampu hijau, digital right, LED merah. Kalau lampu hijau yang nyala, LED yang hijau nyala, merahnya mati atau nyala? Mati. Oke, maka kita ganti di sini jadi low. Nah, digital right lagi, LED kuningnya juga low karena dia harus mati juga karena hijaunya menyala. Lalu kita ketik lagi digital right, LED hijau high, titik koma. Dan dia mau menyalanya berapa lama hijaunya? Hijaunya menyala dalam waktu 3 second. Delay 3000, titik koma. Nah, udah cukup deh, udah beres. Nanti karena ulangi lagi, karena diulangi itu pasti di dalam void loop. Jadi udah otomatis beres delay 3000 yang di bawah, maka akan naik lagi ke atasnya. Nah, untuk di sini kita coba cek, kita verify. Dia minta di saving, kalian bisa tes, misalnya namanya traffic light. Traffic light Diro Academy. Save. Di compile, tidak ada masalah. Begitu tidak ada masalah, tinggal kita upload. Nah, setelah kita upload, program yang tadi sudah kita buat, yang sudah kita coding, masuk ke dalam Arduino, lalu akan bekerja. Lampu merah menyala selama 5 detik, lalu lampu kuning menyala selama 2 detik, lalu lampu hijau menyala selama 3 detik. Lalu bolak-balik begitu aja. Nah, ini aja pelajaran kita kali ini untuk membuat programming. Kita membuat sebuah traffic light atau lampu merah, lampu hijau yang bisa dijalankan secara otomatis nyalanya di lampu merah, lampu kuning, dan lampu
hijau. Nah, nanti kita akan lakukan lagi percobaan-percobaan yang lain di kedepannya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dari adik-adik, silakan ditanyakan ke tim Diro. Kalau ada yang nggak bisa jalan, programnya masih belum bisa jalan, silakan dikonsultasikan dulu sama tim Diro. Atau kalian bisa kumpulkan pertanyaannya untuk kalian tanyakan di dalam online class yang sudah kalian jadwalkan. Itu aja dari Kak Abdul. Selamat mencoba. Bye.